Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihil mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyati lillahi ta'ala. Ingkang kawula mulyakaken para sesepuh lan bini sepuh, para hadirin hadirat, kitansah kula kalian panjenengan pinaringan saking Allah Subhanahu wa taala keagungan nikmat sehat, keagungan nikmat kuat iman, kuat Islam, istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan kita tidak henti-hentinya selalu untuk berproses diri menjadi yang lebih baik, dan nantinya kita mudah-mudahan pada akhirnya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardha. Halamanipun niku sudah halaman yang selanjutnya, halaman 3. Halaman 3. Niku pada baris yang ke-2. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala kama qala sallallahu alaihi wasallam man aana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fabsir aw wa absir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Sebelum kita melanjutkan, dados kemarin ada beberapa salah cetak nih, yang niku baris yang paling akhir di baris yang sebelumnya. Di halaman 2, fasofkotuka di situ disebut khosiratun atau khosiratan. Sing bener khosiratun. Sing bener khosiratun. Ini penting niku, karena kita belajar kaidah nahwu. Kudu diterapno oleh maca kitab kira-kira ngoten. Nah, terus memang ilmu agama niku tidak bisa pokoknya ana kitab wis maca sak karepe mboten saged. Nggih niku wonten kaidah-kaidahne. Sinten sing ngertos nggih sing belajar. Seperti kita niki alhamdulillah diberi keberkahan, diberi keistimewaan untuk gampil nglakoni ibadah, salah satunya ibadah ngilmu kan ngoten. Dan niku sekali lagi juga saya cari di beberapa percetakan. Percetakannya bukan di Indonesia, bahkan kita kemudian sampai memastikan apakah ini memang salah cetak atau bagaimana. Atau mungkin kita nggak tahu ada kaidah lain, tapi seperti yang sudah kita sampaikan, niku yang benar sesuai kaidah khosiratun. Dan niku kita menelaah kitab yang ada di Damaskus, bukan kita pergi ke mriko nggih, soalnya nggih keweten ya nilai pergi ke mriko. Nah, dados sekali lagi wonten di situ ada percetakan namanya Darul Minhaj. Niki salah satunya Darul Minhaj, salah satu percetakan sing populer, dan niku saya tahqiqnya saya. Jenengan niku lek kepingin napa beli kitab dan sebagainya, niku lek wonten niku jenengan beli dari percetakan niku wae. Karena napa beberapa percetakan sekalipun dari Arab
niku tahqiqnya atau napa redaksinya atau dalam hal percetakan niku mboten sae. Oke, ada beberapa dan itu sekali lagi kita tahu seperti niku nggih para ulama yang menyebutkannya. Karena napa muhakkik niku dalam kitab oh iki diwaca ngene, oh iki enggak, oh ngene. Niku semuanya memang seseorang sebelum kok kemudian mentahqiq dia harus tahu dulu mana yang dibaca rofa, mana yang dibaca jar dan sebagainya sesuai kaidah-kaidah agama. Sekali lagi nopo yang kita sampaikan niku sekali lagi sesuai dengan apa yang kita pelajari dari para guru kita dan niku bersambung kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sabdane? Man aana ala ma'siyatin, sinten tiyang yang menolong atau membantu orang lain untuk melakukan maksiat, walau bisyatri kalimatin, sekalipun hanya dengan secuil dari kalimat, hanya dengan kata-kata dia menyemangati orang untuk melakukan maksiat, kana syarikan lahu fiha, maka dia termasuk golongan orang yang berbuat maksiat tersebut. Soalnya nopo? Kaedahnya sudah jelas seperti yang sudah kita sampaikan dan itu disebutkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana seseorang ketika ada temannya kok kemudian teman niku nglakoni misal niku perkara yang perkara niku menyalahi agama, apa yang harus kita lakukan? Jangan diam, kita nasihati, kita ngelingno. Dan niku salah satu bentuk bagaimana tali persaudaraan Islam itu menjaga antara satu dan yang lainnya. Dan niku penting nggih, dan niku bahkan kewajiban. Kan jenengan insyaallah semerap dalam ayat Al-Qur'an yang sudah melanglang buana dijadikan dalil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jelas niku. Jadi sekali lagi seorang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir ini itu adalah sebaik-baiknya umat. Keranten napa? Wonten dua sifat. Sifatnya napa? Sing pertama niku sifatipun adalah ta'muruna bil ma'ruf. Islam niku mengajarkan untuk kita saling tolong menolong dalam melakukan ma'ruf, kebaikan. Apakah hanya itu? Mboten saged. Harus berjalan dua hal. Napa niku? Wa tanhauna 'anil munkar. Adanya Islam demikian. Karena kita nggak boleh meniadakan adanya dosa. Karena nopo dosa niku sekali lagi harus dijauhi. Dan syariat Kanjeng Nabi lek sungguh tiang nglakoni dosa maka kita ingatkan. Tapi lek sungguh dijak untuk nglakoni kebaikan itu termasuk juga syariat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ojo kemudian beberapa orang padahal nggih jelas nggih ayat niki. Penting nggih. Terus kitab niki memang nggih lek ngaji kitab niku tegas niki. Bukan keras, tegas. Soalnya keras niki konotasinya akhir-akhir ini agak negatif ya. Jadi tegas. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Atau sekali lagi ketika seseorang niku kok kemudian menasehati atau kemudian melarang, mencegah orang lain untuk melakukan dosa, itu bukan berarti dia ini mencela orang niku boten. Karena nopo? Dia berempati peduli. Soalnya nopo? Mangke ten akhirat luwih nemen siksane. Makanya ojo sampai kok kemudian tiang niki dijarno, maka apa yang terjadi? Maka dia nantinya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit yang melakukan niku nggih. Amar ma'ruf nahi mungkar, sing nahine niki rada berat ya. Terus niki selaras nah lo nggak masalah nih
Nah, karena mati ketemu. Insya Allah suara saya nyampe ke belakang. Nah, dados sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku adalah satu kaedah dalam agama yang disabdakan bahkan disampaikan oleh beliau, dan niku adalah dasar dalam kehidupan kita. Soalnya nopo yang lambat laun jenengan nggih pirsa insyaallah sakniki niki di mana-mana gak usah ditiadakan wonten tiyang nggih sing main, ana tiyang sing napa ngombe-ngombean, ana sing mendem sampai mati. Wonten niku jelas ya. Begitu juga ada yang kemudian seneng hawian. Berarti hawian jenengan. Jadi ini bahasa wong Malang iku ujug-ujugan. Untuk bojo temenan ya, ujug-ujugan ya. Gitu. Gini yo. Kan itu dilarang ya nih. Dan pemuda-pemudi kita nggih jelas siliwar-siliwar kewadanan ngoten. Apa yang terjadi? Niku lek dijarno lambat laun itu akan menjadi kebiasaan. Lek pun menjadi kebiasaan, apa yang terjadi? Niku antara dosa dan tidaknya itu nantinya apa? Tidak terlihat. Bahkan boleh jadi karena sebab kita yang tahu kok kemudian tidak menyampaikan, apa yang terjadi? Niku dianggap dosa itu adalah perbuatan yang baik-baik saja. Lek pun ngoten, apa yang terjadi? Tinggal menungguin apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam sejarah Indonesia banyak hal nggih. Bagaimana kita mengalami dari masa ke masa, niku bagaimana kita enggak jauh dari masa kita. Niku di Batu sini juga ya nih. Terjadi longsor hebat ya nih. Di mana niku? Di tempat kita ya nih. Bahkan korbannya ya banyak sekali. Ketika saya tanya di beberapa daerah seperti niku, dan kita kemudian tanya beberapa orang sepuh, Batu niku apakah pernah terjadi dahulu niku longsor yang hebat yang kemarin niku tahun 2021 nih dan sebagainya pas corona nih. Apa yang terjadi? Enggak pernah ya nih. Tapi enggak tahu kenapa ya nih. Kok kemudian ada longsor sampai kemudian menimbulkan korban sampai termalam niku nggih. Kula diceritani cerita nggih. Dan niku apa sekali lagi nyata ya nih. Dan aliran niku kan ya alhamdulillah kita mungkin tidak terdampak. Tapi apa yang terjadi? Mriki niki yang alirannya longsor niku sampai banjir bandang ke pundi? Aliran berantas niku. Niku yang asalnya sore terjadi kan. Niku ten Malang niku nyampe nopo banjir niku sampai pundi? Sampai pas Isya. Niku kula pas ngisi kula. Masih ingat kula. Dan niku ngisi maulidan niku. Saya ingat kula. Niku Isya niku wonten tiyang yang rumahnya di pinggir dari aliran berantas niku. Kan kegawa sedaya, bahkan jembatan itu rusak hebat ya. Subhanallah ya. Apa yang terjadi? Kemudian seseorang yang rumahnya pinggir aliran sungai niku kok kemudian orang niki kepingin duwe gawe. Nikahno anake. Niku nikahno anake karena sebab dia niki nggih jenenge tiyang kepingin menikahkan. Nggih biasane ya nopo? Niku nggih wonten terope niki pun didekno terope. Kemudian kursi-kursi ini kabeh pun ya karena sebab datangnya banjir niku kok kemudian malam meni niku kok kemudian napa acara resepsi ini niku digawa sak omahe sak terope ludes kabeh. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan nih sebelum akhirat. Syukur-syukur si urip tapi sadar. Ojo sampai kemudian mati baru tersadar. Gak iso urip maneh iki. Ngoten. Ojo-ojo kemudian pas di hisab apa ditakoki kalian malaikat, aku nang kuburanku kok peteng temen. Lah iya wong awakmu gak ngibadah kok. Ya wis nek ngono aku tak ngibadah balik nang donya. Gak iso niku tambah disamblek karo malaikat. Mila sekali lagi dunia niki mazra'atul akhirah. Dunia niki adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Napa cocok taname?
kebaikan, kesaenan. Nggih ten donya niki. Pun diwalik nggih. Kemudian nanti di akhirat ten donya niku penak-penakan mawon. Nanti ten akhirat baru tersadar. Nggih lek tersadare ten akhirat nggih pun menyesali dari perbuatan dari yang telah dilakukan berupa dosa-dosa yang telah ia mungkin biasakan di dunia niki. Lo sekali lagi niki termasuk bentuk sosial kita dan niku banyak dalam hadisnya nggih. Mboten kirang-kirang. Napa hadise? Ad-dinu nasiha. Niku ten pundi niku? Insyaallah jenengan pun ngaji kitab Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah niku wonten satu hadis, titik hadise ad-dinu nasiha. Agama kita niki dipenuhi dengan nasihat. Nasihatnya ya apa? Lillah. Sesuai dengan Al-Quran. Jelas. Lillah wali rasulihi. Begitu juga mengikuti nasihat kita daripada yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan nasihat itu semuanya untuk siapa? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Itu untuk penguasa. Lek penguasa ono sing dolim misal. Gak nopo, gak kemudian open karo rakyate misal. Ya dielingno kan ngoten nah. Ojo pun wedi kan ngoten nah. Dan niku sejarah ulama niku gak wedi nggih. Maksudno ono presiden no. Niku dielingno. Contone napa sing ngarang Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi. Niku beliau lek sing ono presiden penguasa kok kemudian pada zamannya niku gak bener ditulisi surat ya. Kemudian dikirim. Lek sik gak ngandel langsung diparani ya. Tiada lain nopo tujuannya untuk sekali lagi menasehati tiang niku cek boten dolim. Cek juga kemudian menyelamatkan orang niki dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan niku penting ya. Dan niku banyak hadisnya. Makanya niki sekali lagi bentuk kepedulian kita kepada sesama orang, kepada sesama manusia, apalagi niku seorang muslim untuk selalu mengasah, memupuk keimanannya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten enten keberkahan lintu kecuali seseorang niku sekali lagi memberikan keberkahan dalam hidupnya dengan cara dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nih wonten niku satu hadis, bagaimana hadis niku bentuk kepedulian sosial kita, respon kita terhadap tiang lintune jika seandainya tiang lintune niki mungkin gak iling, lalai. Ya napa respone? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman. Napa beriman maksudnya? Kudu berarti kafir tiang iki boten. Tapi napa imane boten sempurna. Maka la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna seseorang di antara kalian hatta hingga engkau mencintai kebaikan untuk saudaramu yaitu muslim sebagaimana engkau mencintai kebaikan untuk dirimu. Sing temriki misal jenengan tujuan ngilmu niku tujuan awalnya untuk nopo? Noto ati, noto pikiran, noto awak cek apik kan ngoten. Lek jenengan kok kemudian pengen apik awake, maka jenengan tularno dateng sinten? Renjang-renjang. Dan niku bentuk keimanan kita. Nah, niku maksudnya. Mila niki disebutkan di beberapa di beberapa kitab para ulama. Yang mana bahkan ketika menjelaskan kitab niki atau bahkan hadis niki, niku beliau mengatakan hadis niki niku qollah, sangat sedikit orang yang melakukannya. Lek sungguh betul-betul melakukannya, insya Allah tiang niku akan bersemangat semuanya dalam kebaikan. Tapi ujung-ujungnya bagaimana? Sing ngaji karo sing gak ngaji nggih luwih kathah sing kira-kira mboten ngaji. Kan ngoten. Sing ngaji dan kemudian betul-betul melaksanakan sesuai tuntunannya niku nggih difilter lagi, disaring lagi sedikit.
Mila sekali lagi ini semuanya niku bagaimana seseorang niku betul-betul menjaga eksistensinya dalam melakukan kebaikan. Prosesnya yok nopo? Gini kiwau disemangati diri. Mila jenengan niku bagaimana beberapa orang niku ketika ngaos niku kemudian disemangati tambah semangat. Sing asale gak salate gak kenceng tambah kenceng. Sing asale salate niku mek wajib niku tambah salat sunnah. Soalnya nopo? Disemangati pas taklim niku. Lek sungguh tiyang mboten taklim ngaji ngados ngiti. Ya nopo kepingin semerap dari keberkahan atau ilmu agama yang itu nantinya menjadi dasar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang proses nggih. Terus tiang niku proses. Tidak bisa kemudian hanya angen-angen kemudian tiang niku dados soleh mboten saged. Tidak bisa tiang niku kok kemudian dengan cara dia, pola pikirnya sekalipun dia profesor, masih ono mboten budak kira-kira. Ya napa niku? Masih ono dhek niku mikir. Nggih. Kepintarannya di atas rata-rata niku mboten saged. Soleh mek mikir tok nggih kudu ngaji ngeten niki. Dan niki aktivitas yang telah dicontohkan oleh para ulama kita. Sedikit kita cerita. Bagaimana ulama kita niku yang pertama Imam Abu Hanifah. Kita hanya nopo nggih membatasi pembicaraan kita. Kita sebutkan beberapa ulama, tidak semua. Lah, kita sebutkan semuanya dari zaman Kanjeng Nabi hingga sekarang itu banyak ulama ahlu sunnah. Yang kita kenal mawon, yang mereka niku adalah memiliki nopo? Memiliki madhab yang diakui. Sinten niku Imam Abu Hanifah. Niku Imam Abu Hanifah niku nggak jauh dari zamannya Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau Imam Abu Hanifah niku ngaos ten sahabat beberapa. Imam Malik juga ketemu beberapa sahabat. Lah kemudian kok ono Imam Syafi'i enggih. Imam Syafi'i niku setelah Imam Malik bahkan beliau ngaji ten Imam Malik radhiyallahu anhu ten Madinah niku. Kemudian nopo setelah niku wonten namine Imam Ahmad ibnu Hambal. Ahmad ibnu Hambal. Dan niki sekali lagi lek jenengan semerap bagaimana nopo rentetan wonten ulama sebelumnya, setelahnya ngaji ten sebelumnya, setelahnya ngaji sebelumnya hingga nyambung datang Kanjeng Nabi. Gini ku ilmu kita harusnya demikian. Terus ilmu kita ngeten kita ngaji, kita nggak ngambil dari medsos, pokok ngaji nang Google selesai boten angsal niku. Soalnya nopo kudu diarahno seorang guru yang sudah belajar, cek ngerti. Oh iki lo penjelasannya. Cek gak ngawur kan ngoten. Niku artinya. Cek gak kemudian menimbulkan pertanyaan yang banyak yang akhir-akhir ini malah banyak perbedaan dalam sosial masyarakat niki tentang perihal hukum-hukum di masyarakat dan sebagainya. Niku tidak dibenarkan. Wonten tiyang lek sungguh takok misal riba niku lho, riba niku haram napa mboten lek cara jenengan. Nggih jelas haram kan ngoten. Karena napa niku ada tuntunane dari Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan riba niku tiyang sing mangan sing ngewakili dadi napa? Jadi kemudian saksi ini, sekretaris ini semuanya kena laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku kok kemudian ada beberapa orang ditanya tentang riba ya. Riba niku napa hukumnya? Yo haram. Kemudian disampaikan ngeten. Loh, kok haram? Jenengan itu 50% loh ya. Sik 50%. Iya wis gak apa-apa jane. Ya apa ngoten. Terus sekali lagi hal-hal semacam niku penting nggih. Tidak bisa seseorang niku kemudian hanya sekedar nopo mendengar kemudian hanya sekedar melihat dari apa yang disampaikan oleh seseorang niki kemudian dianggap benar mboten. Mila kula lek paling seneng nggih lek ngaos niku ngaji kitab.
Mila sekarang niki nggih, kula niki sajane wonten ana undangan. Tapi saya memilih niki. Soalnya nopo? Lek pahala, cara pahala nggih. Pahalae niki gedean niki, estu. Soalnya nopo? Lek ngaji hukum niku satu dasar ilmu. Niku seakan-akan orang niku pahalane bahkan lebih besar dari orang yang sholat 100 rakaat. Sinten tiyang sing sholat 100 rakaat. Insyaallah jenengan niku mampu insyaallah. Mek nole ilang kira-kira kan ngoten. Insyaallah ngoten. Tapi nopo? Tapi kita semangati diri nggih. Soalnya nopo? Memang begini nggih. Lek ngaos kitab niku kaedah-kaedah memang kadang penerapannya tidak terjadi di masyarakat. Nggih astu niku. Bahkan kita sendiri ya nih merasakan niku yang terjadi di akhir-akhir kita. Mila sekali lagi penting untuk kita nopo pertegas kembali apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya niki. Lo jenengan ojo beranggapan oleh ngaji kitab iku kitab kewereng ya enggak. Niki masih bidayatul hidayah. Ono sing luwih keren maneh kira-kira kan ngoten. Sing bidayatul hidayah, permulaan untuk mencapai hidayah. Mila nggak bisa kemudian seseorang itu dengan angan-angannya sekali lagi iso moro alim, moro soleh nggak bisa. Harus melalui proses. Mila ilmu agama tegese niku nggak bisa kemudian dipelajari dari hanya media sosial. Media sosial niku wono apike. Kita tidak nopo meniadakan. Tapi eleke luwih kathah nopo maneh sing sakniki. Lek tiyang kok kemudian juku agamane teko napa? Medsos apa Google, apa yang terjadi? Akan mengalami yang namanya perbedaan semuanya. Kalau para ulama juga mengatakan, lausakata man la ya'rif laqallal khilafu bainal khalaik. Sinten tiyang yang kemudian gak ngomong kecuali sing bener, atau bahkan orang sing gak tahu, gak ngerti ilmu nih, maka kemudian dia lebih untuk kemudian tidak berbicara, maka akan sedikit perbedaan dalam masalah agama di masyarakat. Ini penting nih Bu. Atau sekali lagi cara kita berempati, peduli pada orang lain, kita kemudian ngilingno tiang niki untuk nopo? Untuk melakukan ibadah. Lek nglakoni dosa, ya niku dosa, cek ngerti, dosa niku dosa. Kenapa sih para ulama niku bahkan Kanjeng Nabi ono pahala, ono dosa? Kenapa? Ya pahala niku yang harus dikejar, adapun dosa maka sekali lagi tidak boleh kemudian dilakukan. Kenapa? Dosa niku sekali lagi akan mendatangkan syu'um fil akhirah. Dia itu akan nantinya membahayakan dirinya sendiri, bukan membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tiang cukup manfaat dari ibadai, tiang niku kutuk kepada Allah manfaatnya. Juga dosa niku membahayakan bagi orangnya niki yang melakukan, bukan membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah kita. Allah tidak terjadi bahaya kepadanya bila seandainya seorang muslim pun niku kemudian melakukan dosa, tapi yang membahayakan dirinya sendiri. Kalau dosa, kita ngerti dosa, cek nopo, nggih cek ngedoi. Kutuk malah kemudian dilakoni niku wae. Kalau niki sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi juga disampaikan oleh Imam Ghazali. Berarti ketika kita melihat seseorang kok kemudian lalai dalam melakukan ibadah, yo tulung ngono. Cek niki apik ya nih. Ojo me apik awake dhewe tok tapi gak nulung liyane. Kan ngoten. Soalnya nopo? Lek swarga kemudian kene mlebu dhewe, gak ono kancane kira-kira ya nopo? Dan ngoten. Kita mawon lek sungguh wis penak nggih. Duwe segalanya, kaya raya tapi urip dhewe nang tengah hutan. Kira-kira ya nopo? Ya gak penak wisan kan ngoten. Tapi penak lek sungguh kumpul apa maneh kumpuli karo kebaikan.
dalam menyemangati orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling kita menyemangati, dan ini salah satu proses bagaimana kita mendulang bahkan mencapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila banyak para sahabat niku, bahkan para ulama setelahnya, mereka niku kemudian mengikuti apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi niku wau. Mengikuti prosesnya niku dengan cara sesuai apa yang telah ditanamkan Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya. Milo ngaji, kemudian ngelakoni, dan kemudian mereka menerapkan dan istiqomah. Dan niku caranya, boten enten lintu mana nggih tiyang bertakwa niku. Nggih ngaos dulu ya. Bahkan wali nggih didadekno wali temenan ya nih. Bukan hanya sekedar wali murid nopo wali rumah tangga, wali rabi ya, boten. Tapi nopo wali temenan. Niku bagaimana berproses diri untuk nopo? Mereka niku asalnya kita tahu di dunia niki banyak para wali Allah. Yang terkenal jenengan insya Allah lebih tahu. Yai Hamid Pasuruan, Mbah Hamid niku. Bagaimana beliau melalang buana. Bahkan ketika haulnya yang kemarin niku bukan hanya orang Indonesia yang hadir nih. Bahkan niku lintas negara sudah. Subhanallah. Karena sebab nopo? Bukan berarti beliau hidup di sana, boten. Sampai dikenal di sana, boten. Bukan itu. Karena apa? Sebab ilmunya. Makanya tergerak orang kemudian mengikuti apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dibiasakan oleh sinten? Oleh Yai Hamid Pasuruan. Yai Hamid Pasuruan itu luar biasa dalam belajar dan sebagainya. Banyak dawuh-dawuh beliau tentang bahasa Jawa. Banyak karangan-karangan beliau dalam bahasa Jawa. Milo sekali lagi beliau jadi seperti niku sekali lagi karena sudah mengawali. Tinggal kita generasi selanjutnya nih loh. Apakah kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama kita untuk mengkader diri kita supaya lebih baik, atau keluarga kita, atau yang lainnya. Niki salah satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala. Terus tiang niku ketika melakukan maksiat niku kok dosa niku, sekalipun dia menyemangati nggih. Wonten tiang kok kemudian ngakoni dosa. Waduh, kan wonten kadang tiang niku iki gak oleh ta? Iya gak oleh iki. Wong mang ngaji ku anjane lek nglakoni ngene gak oleh iki termasuk makruh atau ini dan sebagainya. Kemudian wonten tiyang tapi iki dosa cilik ya. Gak apa-apa paling yo mek didik tok jarine beberapa tiyang. Niku tidak dibenarkan wonten nggih. Sing jenenge dosa cilik gedhe niku nggih harus dihindari. Butuh malah dibiasakan. Karena sebab nopo? Bahkan tiang niku masuk sing gak nglakoni dosa tapi menyemangati orang untuk melakukan maksiat niku juga tidak diperbolehkan. Soalnya nopo? Niku termasuk maksiat lisan. Wonten tiang kadang kate nang ndi? Kate nang masjid. Loh, nang masjid. Wis biasa nang masjid ta. Oh, biasane yo ngombe nang kene. Wis kene sik mendem karo aku jarene. Maka niku juga menyemangati orang untuk melakukan dosa niku wau, enggak diperbolehkan. Harusnya seseorang menyemangati orang untuk ibadah, juga mencegah orang untuk melarang perbuatan dosa. Untuk malah diwalik ya. Yang saiki ngerti dosa tapi tambah dilakoni kan ngoten. Maksiat malah dibiasakan. Niku tidak dibenarkan. Niki kaidah. Kalau seandainya niatmu, dirosipun Imam Ghazali, begitu juga tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, itu tujuannya hanya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi, karena sebab engkau mencari ilmu agama. Kan ini kaitannya dulu jenengan kalau nopo
mengingatnya kita kan masih membahas tentang ya apa cara golek ilmu kan ngoten. Maka apa ditata niate sik. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan tujuannya untuk dikatakan alim, ngerti dan sebagainya, tapi nopo tujuannya untuk noto awake. Juga nopo supados kita niki bisa menyebarkan ilmu agama niku. Dateng sinten? Dateng rekan-rekan kita, teman-teman kita. Supaya nopo selamat bareng. Selamat bareng. Lek sungguh kok kemudian aktivitas niki kok kula misal jenengan disikan mlebu swarga kira-kira. Jenengan kok gak ketok kula, jenengan goleki kula estu nggih, kula pesen. Kula mboten semerap, iso-iso sing nyekel mik niki kari mlebu swarga. Lho nggih estu niku. Karena nopo sekalipun kita sing di sini, tapi nopo boleh jadi jenengan sing paling afdol menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ya. Kita nggak pernah tahu amalan apa yang sudah kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku nggih kudu niku ngrumangsa elek terus, dan niku bentuk bagaimana hisab, bentuk bagaimana kita menghisab diri kita, muhasabah, introspeksi diri. Soalnya napa tiang niku lek kemudian jare beberapa kitab niku lek rumangsa api, maka dia niku akan merasa cukup selesai. Dan itu tidak diperkenankan. Kudu terus merefresh dirinya untuk terus melakukan kebaikan. Lek iki gak cukup, maka dia tambah kebaikan niku. Lek iku kemudian dia dengan rumongsone kok kemudian dia bukan dari golongan orang-orang yang ahli ibadah, maka pantas dia niki harus melakukan ibadah niku supados napa dia mendapatkan keberkahan umur niku. Untuk malah kemudian nglakoni ibadah ngono wae kok gampang itu, tapi sing ngomong gak nglakoni. Oh, lak ya napa kan ngoten. Tapi ngomentari kan wonten mawon tiyang ngoten niku. Dan niku tidak diperkenankan. Nggih, alhamdulillah ada tiyang yang itu kemudian nglakoni ibadah, bahkan nggih kita syukur. Misal kalau seandainya di musola atau kemudian di masjid niku lek tiyang gak nglakoni sholat berjamaah, mboten enten sama sekali. Kira-kira ya napa? Dosa kabeh sak kampung niku. Soalnya napa fardu kifayah kan ngoten. Makanya kita niku yang tidak sholat harusnya bersyukur. Gak sholat nang masjid niku. Apa maneh gak sholat, ono sing ngilingno. Ya alhamdulillah syukurono niku. Soalnya napa dhek niki peduli kepada pribadimu. Cek selamat niku wae. Tapi kadang ketika dielingno iki dosa dan sebagainya. Kok keren temen sampean saya. Kok soalim jarene. Ya alhamdulillah jenengan ketika menasihati sing sae kemudian dibilang soalim nggih, alhamdulillah. Berarti jenengan kemudian berproses diri untuk nopo? Untuk menjadi orang sing genah. Timbang jenengan kemudian diwarai nopo? Oh, sampean iki sok jadian. Ya nopo malih kan ngoten. Kalau sekali lagi omongan-omongan sing boten genah niku yang muncul dari beberapa orang kadang sing gak ngaji. Estu nggih. Kadang kemudian menyurutkan kita untuk bersemangat. Oh, kadang kan ngoten nah. Oh, wong iki lek di napa? Lek diwarai akeh komentare wegah. Ono mawon. Ra gelem kalah jarine. Pun kita nggak pernah tahu embo wong iku pertama niku kok kemudian gak nrimo, kemudian setelah niku dhek niki terpatri pada dirinya nasihat yang kita sampaikan, kemudian nglakoni. Lek tiyang niku kemudian urusane, waduh lek dinasehati tiyang iki gak gelem, paling Kanjeng Nabi gak berdakwah, kan ngoten. Dakwah Kanjeng Nabi bagaimana beliau satu orang kemudian menyerukan niku, masih ono gak ono sing nulungi awale. Bahkan menyerukan kepada keluarganya, bahkan ada dari keluarganya niku yang memusuhinya, bahkan menjadi musuh bebuyutannya. Sinten niku? Abu Lahab. Bahkan niku dinas dalam Al-Quran dia mati dalam keadaan kufur. Sinten sing rugi? Ya dia sendiri. Toh sudah disampaikan kepadanya dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo sekali lagi penting
penting disampaikan dosa niku dosa, cek nopo tiang niku mandek. Soalnya lek gak disampaikan akan menjadi kebiasaan. Boleh jadi tiang niku nglakoni dosa karena sebab boten taunya dia niki pada dosa. Lek wis disampaikan masuk gak nrimo, berarti kan ilmu ini pun nyampe. Nah, ngoten lho. Urusan nrimo gak nrimo niku hidayah. Jenengan kemudian ketika disampaikan kok kemudian gak dirungokno, jenengan entuk pahalane tiang niku nggih entuk cubone malian celokone. Soalnya napa? Gak ngereken. Tiang kemudian akhir-akhir niki kan banyak kan ngoten. Ya niku contohnya yang sudah kita sampaikan tadi. Lo sekali lagi dalam belajar ilmu juga niku juga harus ditoto. Sebab nopo? Sebab sekali lagi kita ngaus ilmu ini juga bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegese bukan hanya ibadah niku hanya gambarannya niku dengan gerakan salat kah, sedekah kah, zakat kah mboten. Tapi dengan cara kita niki ngilmu juga niki bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan satu hadis bagaimana hadis niku disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sinten tiyang yang kemudian keluar dari rumahnya, dari pintu rumahnya, kok kemudian keluar, apa yang terjadi? Maka dia kok kemudian keluarnya niku tujuannya untuk ngaos ilmu. Napa keistimewaannya? Wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Maka dia itu berjalan di jalannya Allah, berjalan untuk menegakkan agamanya Allah. Wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Maka dia berjalan untuk menegakkan agamanya Allah hingga dia pulang lagi ke rumahnya. Busing cedek, busing ado, niku semuanya akan mendapatkan keistimewaan. Artinya napa? Lek sungguh tiyang niku dalam ngaus ilmu kok kemudian meninggal pun nang pesantren, nang perjalanan. Apa yang terjadi? Karena Kanjeng Nabi niku dawuh ngoten fi sabilillah, maka dia termasuk syahid. Niku istimewa niku nggih, derajat syahid niku. Bukan setiap orang mendapatkan jika dia meninggal. Tapi ada orang-orang yang diberikan Allah keistimewaan. Sinten tiyang salah satu gale sing kemudian istiqomah untuk menjadikan dirinya mendapat keagungan gini kewau syahid dengan cara dia berjalan menuju tujuannya untuk mencari ilmu agama niku. Kalau kita kenal nggih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku asline ten pundi? Sanes Mesir. Sekalipun kemudian makamnya di Mesir. Makam Imam Syafi'i ten Mesir saniki. Lek jenengan misal kok kemudian umroh, syukur-syukur jenengan saged ziarah. Ziarah cek kenal ya nih. Imam madhab kita. Asale dugi Baghdad bilikom. Mila wonten beberapa pendapat dari madhab Syafi'i niku pendapat niku kebanyakan ada yang di kaul jadid. Nanti akan kita lebih perjelas nopo perbedaannya kaul ini dan sebagainya. Tapi tegasnya sekali lagi, kenapa beliau niku sampai ke Mesir? Karena sebab nopo tujuannya beliau niku ngilmu, kutuk sing lintune. Begitu juga ada sebelumnya, bahkan dari para sahabat niku beliau sendirian bahkan nggih, sendirian. Niku dari Madinah kemudian menuju Mesir. Perjalanan pinten? Kira-kira niku 1 bulan. Lek biyen boten enten pesawat, nunggangi napa? Unta. Niku hanya ingin mendengar satu hadis. Setelah mendengar, niku gak sempet ngunjuk kopi, teh niku boten sempet. Setelah mendengar satu hadis, maka beliau kembali lagi. Beliau hanya kemudian ketika kepethuk ada salah satu sahabat, dia sama sahabatnya. Tapi nopo? Tapi beliau niku ingin mendengarnya langsung dari
yang mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sahabat sing lintune niki niku mendengarnya dari perantara, gak langsung mendengarnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Niku mendengar satu hadis tok ya. Perjalanan 1 bulan. Setelah 1 bulan niku gak sempet kemudian nopo tamu-tamuan ngunjuk, langsung beliau balik ke Madinah. Untuk nopo? Tujuannya untuk menyampaikan hadis sijin kuwi. Lho niku luar biasa gitu. Lek mek atase niki kemudian areng-areng niki aduh pinten sih? Gak sampai sak jam kira-kira kan ngoten. Melampaui iku lho ya duduk kan ngoten. Subhanallah. Tapi nggih jenenge tiyang, semangatnya benten-benten. Kenapa mereka jadi Imam Syafi'i? Kita kenal. Kita mengenal Imam Malik karena sebab nopo semangat mereka. Kita punya semangat tapi boten benten. Artinya boten sesuai dengan apa yang mereka lakukan gua. Milo kita kenal ya nih para imam nih gua. Lek sungguh kita kemudian ngajine koyok ngono. Wis aku tak ngaji, ono kemudian rutinan akeh ten areng-areng. Waduh. Jenengan insya Allah wis gak sampai setahun wis dadi alim kira-kira. Ya nggih studi. Tapi kan butuh untuk nopo mengingatkan diri kita. Kita niki ten era modern niki disibukkan dengan nopo banyak perihal dunia. Nggih TV ne, nggih HP ne, nggih kerjane. Mosok gawe kerja Ustaz, kula mboten sanjang ngoten. Kerja kan wonten waktune kan ngoten. Ya ojo kemudian nglalekno ana sing penting niki gawe sangu akhirate. Kadang tiyang niku nggih pahame benten-benten ketika kita sampaikan seperti ini. Waduh gak oleh kerja, mangaji dan sebagainya enggak. Tapi nggih ayo kok kemudian kita niki menjadikan diri kita niku cek entuk napa keberkahan hidup niki lho. Dengan kemudian ngelingno awake dengan cara kita kemudian hadir di pengajian. Siapapun orangnya nggih, gak cilik gede, apa maneh kemudian sudah nyampe di umur usia senja. Lebih mengingatkan dirinya. Atau sekali lagi banyak para ulama kita nggih. Gak usah ado-ado juga. Begitu juga Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim niku lho. Niku bagaimana dalam beliau niku sepak terjangnya dalam mencari ilmu. Gak cukup ten pundi ten nopo negeri kita. Bahkan beliau melalang buana sampai keluar dari negeri kita. Dengan fasilitas yang kemudian seadanya nggih. Kan jenengan semeram niku lek tiyang singen ten Mekah ya nopo? Kapal nisor kan ngoten. Dan niku pinten perjalanan 1 bulan ten laut. Gak ngerti pundi, gak ngerti darat. Kira-kira milo tiyang singen nggih, niku lek pamitan kate budal umroh napa haji, niku koyok pamitan mati. Soalnya napa diadani. Tunggu lek ten mriki sik diadani enggak lek tiyang umroh napa haji ya. Niku aktivitas singen, soalnya napa nggih niku wau, perjalanan panjang. Nggih budal niku saulan, mulih yo saulan ya. Ten mriko nggih saulan lebih ya gimana. Ten kapal nih. Saya diberitahu beberapa orang sepuh yang masih ada sehat dan mereka itu masih nopo menangi untuk nopo melakukan haji dan umroh dengan cara nopo numpak kapal nisor. Untuk kapal pesawat ya. Kapal nisor, kapal laut. Subhanallah. Maka sekali lagi niku semuanya berarti nopo. Sekalipun fasilitas boten memenuhi, maka nopo tetap kita niki nopo menjadikan diri kita di era modern sekarang, sekalipun fasilitas lengkap, niku dengan cara kita mencari di situ yang dimana akan mendapatkan rahmat, begitu juga keberkahan hidup. Gini maksudnya. Ojo didik-didik gak wis. Aku saiki kesel, aku saiki gak penak, wis tak ngaji streaming ae. Yo lek cedek ae yo ngaji yo. Apa kok streamingan ya? Kula sungguh masuk swarga
Kok mek streaming ya apa? Aduh wis gak ro rasane mah. Aneh-aneh tiang sakniki niku kan mboten. Mila sekali lagi apa yang kita lakukan di sini kalau seandainya niku hanya sekedar tujuannya untuk tiang sing paling ado di luar negeri cek ngerti misal boten kawasane cedek-cedek ngete bukan kemudian di luar Batu dan sebagainya atau bahkan di jauh di sana kok kemudian dulur kita pengen ngaos ya wis kita kirim kan ngoten jenenge wong ado kan ngoten lain lagi ceritanya. Nah, itu sarana yang kita nopo sikapi. Kudu sikapinya dengan cara lek streaming niku wis tanggane di streaming ojo. Malah nopo gak menyemangati. Soalnya nopo tiang menyemangati sing lutune lek hadir. Cobi lek sungguh niku lek sungguh tiang kemudian titik sing ngaji. Siji tok ya. Ono ustate ono sing ngaji siji kira-kira. Kira-kira ya nopo meneh niku wis ilang wis kabeh ya. Soalnya nopo titik biasa nilai ngaji kemudian aduh gak enak kan koncone kan ono mawon nggih ngoten niku nggih alasan ngoten niku dan niku terjadi kan ngoten ojo sampai bapak-bapak melo karo ibu-ibu lek niku diwarai nopo yugane aduh yugane niku ya diarahno kan ngoten sing penting nopo ngaos le gak apa-apa Mas Uno gak ono napa koncone sing penting awakmu iku lho ngoten lho sing penting niku tolak ukurnya itu bukan banyak atau sedikit nggih tapi yo napa lek tiyang niki ngaos niku istiqomah cek dadi kan ngoten lek sungguh gak terus menerus gak rutin apa yang terjadi ya niku wau nantinya dia nggak jadi apa yang mereka cita-citakan entah dia pengen cita-citanya betul-betul memperbaiki dirinya atau yang lainnya. Maka kalau seandainya seseorang niku niati ngaji atau tujuannya itu antara Allah hanya ikhlas karenanya mintolabil ilmi al hidayah cek untuk hidayah duna mujarradir riwayah bukan hanya sekedar ngaos pokoknya buka kitab dan sebagainya fa'absyir maka hendaknya dia apa tahu kabar gembira nggih. Nah ini salah satu niki fi'ile nggih lek tem niku kan fabsir niku dalam beberapa cetakan niku fa'absyir absyara yubsiru apa yakni memberi kabar gembira kepada dirinya fa innal malaikata maka sesungguhnya para malaikat tabsutulaka ajnihataha karena sebab malaikat itu akan menjadi nopo menjadi tempat sayap-sayapnya untuk engkau menuju ilmu agama karena nopo dalam satu hadis disebutkan yang sudah kita sampaikan lalu lan jenengan imut innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna malaikat niku akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk sinten tiang sing nuntut tiang yang nuntun tiang yang mencari ilmu agama karena nopo karena malaikat niku ridho dengan apa yang mereka berbuat lek ridhone malaikat kita capai insya Allah kita akan mendapatkan ridhone pun Allah subhanahu wa ta'ala. Bila malaikat niku adalah makhluk yang tidak melakukan dosa dan itu yang harus kita yakini akan kita perjelas di nopo tentang keimanan kita kepada malaikat di sini ada insya Allah. Terus malaikat niku memang diciptakan untuk ibadah. Mboten enten sing kados menungso, ana sing lakoni ketaatan, ana sing lakoni dosa, ana sing kafir, ana sing muslim, mboten enten iki. Malaikat semuanya ahli ibadah. Kalau banyak dalam disebutkan di ayat atau bahkan di hadis niku mboten enten ten langit niku tempat sejengkal. Sejengkal niku cukup ada yang menungso, gak cukup. Tapi di sejengkal niku ada malaikat yang berdiri
rukuk dan sujud. Artinya nopo? Semuanya ngelakoni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek malaikat ridhoni pun kita capai, maka kita akan lebih gampang untuk mendapatkan ridhoni pun Allah Subhanahu wa taala. Keranten malaikat niku adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nopo? Malaikat niku adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah luwe kata dibandingkan setan. Setan niku titik, Mas. Tapi nggih masono titik niku luwe kata dugi menungso. Kan tenang. Tapi malaikat lebih banyak dari niku. Soalnya nopo? Kan kita pernah doa dan niki doai saya nggih. Jenengan niku donga dengan niki supados nopo? Umure panjenengan niku didadekno umur sing entuk rahmati Allah. Entuk berkah Allah. Napa dungane? Salah satu dungane niku bagaimana disebutkan di beberapa hadis dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ya wa rahmatuka Allahumma inna rahmataka awsa' min dunubina inna maufirataka awsa' min dunubina wa rahmataka arja indana min a'malina faghfir lana warhamna wa tub alaina. Terus disebutkan dalam satu hadis, bahkan dalam satu doa niku napa? Niku Allahumma maufiratuka awsa' min dunubina. Ya Allah, kita tahu pengampunanmu, pangapuramu wahai Allah niku lebih luas dari dosaku. Sekalipun aku nglakoni dosa, tapi maghfirahmu lebih luas, lebih gede. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan rahmatmu itu lebih aku harapkan dibandingkan amal perbuatan ibadahku. Karena kita nggak pernah tahu ibadah apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu. Ojo ngandelno ibadah kita. Kita niki nopo ya? Ibadah kita kadang di situ ada celah. Bahkan ketika melakukan ibadah kemudian tujuannya hanya untuk kemudian dipuja dan dipuji. Bagaimana akan diterima oleh Allah? Makanya kita meminta itu tadi. Wa rahmatuka arja indana min amalina. Sesungguhnya rahmatmu itu lebih aku capai dari apa? Dari amal perbuatanku. Aku tidak akan menganggap amal ibadahku itu diterima semuanya, tapi rahmatmu yang aku ingin capai. Faghfir lana, maka aku ampuni wahai Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa-dosaku. Ampunkanlah dosa-dosaku wahai Allah, warhamna, dan beri rahmat kepadaku, wa tub alaina, dan kemudian terimalah tobatku, yang mana tobatku ini adalah dari segala dosa yang sudah aku lakukan. Lo dengan cara niki insya Allah nantinya akan kita lebih diingatkan dengan cara kita nantinya lebih baik untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lo niki salah satunya dari hal-hal yang itu menjadi kaedah daripada para ulama ketika ngaos ilmu, tujuannya sekali lagi untuk memperbaiki diri, juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di banyak hal nih. Di Arba'in Nawawiyah, yok nopo kemudian ketika seseorang niku ngaji, nopo judulnya innamal a'malu bin niyyat. Dan tenang. Niku di hadis pertama di Arba'in Nawawiyah, ngelingno lek ngaos ilmu ya kudu niat tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ten mriki nggih ngoten. Karena sebab nopo jangan sampai kemudian kemudian niatnya boten sae, kemudian mencari ilmu, maka nantinya seseorang niku akan mencapai yang nantinya dia akan merusak agamanya sendiri. Bahkan ketika nanti ditanya karena tujuan awalnya tidak baik, bisa jadi dia menghalalkan yang haram karena untuk mencapai itu tujuannya niku.
Ilo niat niku juga penting berarti kan ngoten. Monggo sekali lagi kita masih awal-awal dan selanjutnya akan kita rutinkan untuk sekali lagi kita niatkan pada diri kita ketika kita berangkat dari tempat kita, dari rumah kita, untuk kita niatkan supados nanti akan kita mendapatkan ridhonipun para malaikat dan nantinya kita akan mendapatkan keberkahan hidup ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bi husnil khatimah. Mungkin niku nggih insyaallah niki sudah jam 9. Monggo mungkin wonten sing boten dipahami atau kemudian di kitab lafate kurang jelas bisa ditanyakan. Nggih. Ada orang itu suka beramal tapi tidak pernah masuk musola masjid. Ini kelihatan. Itu gimana Ustaz? Kula baleni nggih. Niki pertanyaannya jawabannya cek apa sesuai. Terus pertanyaannya niku tiang ngamalno ilmune dan sebagainya tapi nggak pernah masuk masjid. Niki ana apa niki? Ada beberapa hal nggih. Kita nopo singkat mawon. Ada beberapa hal niku ibadah memang niku tidak bisa dilakukan kecuali di dalam masjid. Dan ada beberapa hal niku kemudian boleh sah untuk dilakukan di dalam masjid atau di luar. Contohnya apa? Jenengan kemudian kepingin iktikaf. Kemudian jenengan ten griya jenengan wis aku saiki lek nang masjid iku rame saiki. Koncoku yo padha gak nang masjid. Wis aku gak penak aku. Tak iktikaf nang kene ae nang omahku ya. Karo ngopi, enak iki, karo udut dan sebagainya. Ya napa niki? Iktikaf mboten saged. Soalnya napa? Iktikaf niku syaratnya harus di tempat masjid atau musola sing waqaf. Satu. Lah kok kemudian jenengan misal kok tiyang niki dalam hal beberapa amal ibadah niku apakah boleh? Niki contoh iktikaf niku adalah contoh amal ibadah yang itu tidak boleh dilakukan kecuali di tempat niku masjid misal. Yang statusnya waqaf. Insyaallah lek ten masjid niki waqaf nggih. Dadi ten Al-Falah niki. Saya alhamdulillah ya. Saya iku jenengan apa maneh Ramadan jenengan galakaken niku. Karena nopo amaliyah Kanjeng Nabi niku banyak-banyak iktikaf. Cek entuk nopo? Ini ku Lailatul Qadar. Nah, untuk Laila Ali. Maka sekali lagi dengan cara niku jenengan sah iktikaf. Tapi ada amalan yang itu memang sah-sah mawon. Jenengan lakoni di luar dari masjid. Contohnya napa salat. Tapi ya muslim kemudian gak soboe masjid. Masuno salat ngamalno ya nih. Yo gak yo aja. Tapi gak tahu nang masjid. Lah yo nopo kan ngoten nah. Yo cek kenal kan ngoten nah, kumpul karo lintune. Kita tanya kembali kan ngoten nah, beberapa tiang kok kemudian gak nang masjid opo kan ngoten nah. Opo masjid kurang api kan ngoten nah. Lek kurang api ayo sampean apa? Sampean tulungi bangun kan ngoten nah. Sampean danai aku sing bangun kan ngoten. Kira-kira ngono. Mboten masalah niku. Tapi yo syukur-syukur tiang niku muslim kok kemudian jelas ya nih. Soboy masjid niku tambah sae. Soalnya nopo masjid niku tempat di mana di situ adalah rahmat. Banyak rahmat sing khusus, ono rahmat sing umum. Rahmat sing khusus akan terjadi jika seandainya tiang niku soboy masjid. Kan wonten niku dungane nggih ten masjid. Niku lek donga pas nang masjid jenengan salat rutin ten masjid niku akan mendapatkan barokah donga niku. Bahkan nopo akan diampunkan 70.000 malaikat. Istimewa ya. Jenengan golek ten pundi 70.000 wong kan. Tapi karena sebab dia menuju masjid.
Mosok tiyang niku kemudian gak nang masjid, donga masjid, ya gak iso kan ngoten nah. Kudu nggih tujuannya masjid, kemudian dia donga dengan tujuan untuk melakukan ibadah ten masjid niku wae. Nah niki saya. Mila sekali lagi lek niku pertanyaan jenengan itu ke arah tiyang niki yok nopo? Maksudnya dalam hal agama nglakoni ibadah tapi gak sobo masjid. Ya kurang sae kan ngoten. Tapi apakah dia niki termasuk tiang dosa? Mboten. Mboten berdosa. Karena nopo? Karena sekali lagi selama ada hal-hal yang sudah terpenuhi, maka dia melakukan ibadah untuk dirinya sah-sah mawon. Niku artinya. Lek kemudian boten enten sing ibadah ten masjid jamaah itu iso KTP niku wae. Soale nopo niku fardu kifayah. Fardu kifayah niku. Mungkin niku nggih mudah-mudahan dipahami ya. Wonten libune? Insyaallah niku insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan diberikan istiqomah dan kita mudah-mudahan diberikan gampil melakoni ibadah, gampil untuk berproses diri menjadi lebih baik dan nantinya kita mendapatkan keagungan rahmah, ridho, keberkahan umur dan kita diberikan ilmu sing manfaat saged dilakoni dan kita mudah-mudahan diparingi untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi adab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma dzakkirna ma nasina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bijudika wa karamika wa ihsanik. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wa man yuridu syarra lil muslimin fi anha'il bilad wa fi kulli buldan ya rabbal alamin, khasatan fi baladi Palestin wa Gaza ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim wa shattit samlahum wa farriq jam'ahum ya rabbal alamin. Rabbana istajib lana du'aana. Rabbana inna da'awnaka fastajib lana du'aana ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qdi hajatina wa yassir umurana wa sahhil muradana ya rabbal alamin. Bijahi nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bijahi asma'ikal udma wa ayatikal ulya ya rabbal alamin. Rabbana rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubaraka wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa jasadan 'alal bala'i sabira wa du'aan yustajabu lahu ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ahsin khitamana wa na'udzu bika min su'il khatimah bi sirri wa bi asraril Fatihah. Astagfirullah.